Dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Selamat pagi Bu Guru. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anakku semangat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Arif Dwi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya Bu Guru. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Muhammadin nabiyya amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi, anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin. Anak-anak, Bu Anis absen terlebih dahulu nggih. Bu. Pertama, Mbak Darmi. Hadirah Bu Guru. Yang kedua, Mbak Desiani. Hadirah Bu Guru. Ketiga, Mbak Askin. Hadirah Bu Guru. Yang terakhir, Mas Arif Mustafa. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah, ternyata anak-anakku semuanya hadir pada hari ini. Sehingga pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak tidak akan ada yang tertinggal. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita yang tercinta, Mbak Anis minta anak-anak membacakan lagu Garuda Pancasila. Hafal tidak anak-anak? Hafal Bu Guru. Kalau hafal, coba salah satu dari anak-anak memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mbak Atiatul, coba dipimpin teman-temannya, Mbak. Ya Bu. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi sedia bukan untukmu. Pancasila Jakarta, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Selesai. Terima kasih Mbak Atiatul. Sama Bu Guru. Nah, untuk mendukung program pemerintah tentang literasi, mari anak-anak kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Diawali dengan tasyahud serta basmalah terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama, nggih? Bisa Bu Guru. Nah, anak-anakku sudah lancar dalam membaca surat Al-Ikhlas. Nah,
Anak-anak, sebelum pelajaran Bu Anis mau tanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak ingat materi pelajaran minggu lalu? Masih ingat tidak anak-anak? Ingat Bu Guru. Ingat Bu Guru. Materi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Menghafal surat An-Nasr Bu Guru. Wah, pinter sekali Mbak Desiana. Itu tandanya Mbak Desiana itu tadi malam belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga masih ingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, untuk pelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang pesan surat An-Nasr. Apa saja yang akan kita pelajari? Di antaranya surat An-Nasr dan artinya, mengenal surat An-Nasr, serta isi pokok yang ada pada surat An-Nasr. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran nanti selesai, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan jumlah ayat dalam surat An-Nasr. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menentukan arti surat An-Nasr dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyimpulkan isi pokok Quran surat An-Nasr. Nah, sekarang anak-anak, setelah anak-anak tadi mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita masuk pada materi. Nah, kalau minggu kemarin anak-anak sudah hafal surat An-Nasr, coba Bu Anis pengen anak-anak yang lupa bisa kembali ingat. Salah satu di antara anak-anak membacakan surat An-Nasr ya. Coba Mbak Desi diwakili teman-temannya untuk membacakan surat An-Nasr. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Mbak Desi, kenapa suaranya? Apa sedang flu? Iya, Bu Guru sedang pilek. Ya Allah, jangan banyak minum es ya, biar cepat sembuh, nggih. Nggih, Bu Guru. Sekarang Bu Anis minta tolong, ada yang membacakan arti dari surat An-Nasr. Coba Mas Arif Mustafa. Coba dibacakan Mas Arif. Nggih, Bu Guru. Ayat 1 yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Sudah, Bu Guru. Terima kasih Mas Arif Mustafa. Anak-anakku hebat semuanya. Kelas 3 membacanya sudah pada bagus. Tetap rajin mengaji di rumah, nggih? Nggih, Bu Guru. Nggih, Bu Guru. Nah, sekarang Bu Anis lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenal surat An-Nasr. Apa itu surat An-Nasr? Anak-anak sudah tahu belum? Sudah tahu belum surat An-Nasr, anak-anak? Belum, Bu Guru. Belum. Oh iya, kalau belum nanti Bu Anis beritahu. Nah, surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr turun di kota Mekah, anak-anak. Tetapi walaupun turunnya di kota Mekah, surat ini termasuk surat Madaniyah. Karena surat ini turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat An-Nasr di dalam Al-Quran itu urutan ke-110 anak-anak. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Ya.
Jadi ini termasuk ke 110. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Surat ini juga turun sesudah surat At-Taubah. Gitu anak-anak. Nah, sekarang Bu Anis lanjutkan. Isi dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini berisi banyak sekali. Di antaranya yang pertama, kemenangan Nabi Muhammad dan kaum muslim dalam menguasai kota Mekah yang terdapat dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah, kemudian janji Allah bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang anak-anak. Jadi anak-anak jangan takut kalau kalian sedang punya masalah, kalau kalian sedang dalam kesusahan. Segeralah berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikannya. Kemudian ayat yang kedua, Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad dalam kemenangan pembebasan kota Mekah. Nah, anak-anak kita juga harus meniru. Apa yang harus kita tiru coba? Nabi Muhammad itu walaupun beliau itu menang, walaupun beliau itu berjaya, tetapi beliau tidak pernah sombong anak-anak. Jadi anak-anak jangan pernah sampai sombong ya, karena sombong itu temannya setan anak-anak. Apakah anak-anak mau jadi temannya setan? Tidak mau Bu Guru. Bagus semuanya. Kalau tidak mau jangan sampai anak-anak mempunyai sifat sombong. Gitu ya anak-anak? Iya Bu Guru. Bagus sekali Bu Anis, lanjutkan. Setelah Fathul Mekah, banyak orang kafir masuk agama Allah. Jadi setelah peristiwa itu, orang-orang kafir yang dulu tidak mau menyembah Allah, kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad, ingin menyampaikan bahwa mereka itu ingin sekali memeluk agama Allah, yaitu masuk agama Allah. Kemudian ayat yang ketiga, kita harus banyak mengingat dan memuji kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Biasanya diucapkan pada saat selesai sholat. Nah, zikir-zikir yang selesai sholat dibaca itu banyak anak-anak. Di antaranya ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, juga tahlil. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus memohon ampun kepada Allah jika kita melakukan kesalahan. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Segeralah minta maaf kepada Allah juga. Misalkan ini, anak-anak jahili temannya. Nah, anak-anak harus minta maaf sama temannya. Jangan sampai temannya itu nangis malah ditertawakan. Begitu ya anak-anak? Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Pintar-pintar anak Bu Guru ini semuanya, pokoknya cerdas. Jadi harus menjadi teladan ya. Tidak boleh menjahili temannya. Kalau misalkan punya kesalahan, segera minta maaf. Nah, kalau misalkan anak-anak kok sholatnya lupa atau lalai, kalian juga harus minta maaf kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Mengucapkan kalimat istighfar. Hafal enggak kalimat istighfar? Hafal Bu Guru. Coba Bu Anis mau tanya kalimat istighfar yang bagaimana anak-anak? Astagfirullahaladzim. Pintar semuanya, Bu Anis kasih jempol 2 semuanya. Cerdas. Terima Murid kasih Bu Anis Bu. kelas 3 Kasih, Bu. hebat semuanya. Nah, setelah anak-anak mengetahui materi yang kalian pelajari tadi, apakah ada dari anak-anak yang pengen bertanya? Tanya Bu Guru. Oh iya, apa Mbak Daya? Bagaimana cara kita mengingat Allah Bu? Oh,
pintar sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu Guru. Ya, Mbak Askin. Mau tanya apa Mbak Askin? Ya, bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah, Bu? Oh iya, bagus-bagus pertanyaannya, nggih. Apakah anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Bisa tidak? Tidak ada yang bisa. Kalau tidak ada, Bu Anis akan memberikan jawabannya. Bagaimana cara kita mengingat kepada Allah? Di antaranya dengan berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang tadi Bu Anis sudah jelaskan. Ada kalimat tasbih, ada kalimat tahlil, ada kalimat takbir, juga tahlil. Tasbih bunyinya subhanallah, tahlil bunyinya alhamdulillah, tahlil bunyinya la ilaha illallah, tahmid bunyinya alhamdulillah, dan takbir bunyinya Allahu Akbar. Nah, begitu. Mbak Jaya sudah tahu belum sekarang? Sudah Bu Guru, terima kasih. Sama-sama Mbak Jaya. Sekarang untuk menjawab pertanyaannya Mbak Askin. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi ya? Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita mohon pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar. Nah, kalimat istighfar bagaimana? Astagfirullahaladzim. Itu ya anak-anak. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Sudah jelas? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah, Bu Guru. Alhamdulillah, kalau sudah jelas, Bu Anis akan membagi anak-anak nanti menjadi 2 kelompok. Nah, sebelum anak-anak Bu Anis bagi menjadi 2 kelompok, Bu Anis ada video. Coba anak-anak perhatikan videonya ini terlebih dahulu, nggih. Assalamualaikum. Jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official. Masya Allah, Uma senang banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus Dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. mulai. Terus murid pertama yang belajar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Rasa hebat. Sekarang lagi hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nisa. Hah? Loh, masa aku dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma. Kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi, kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh. Tapi, nggak boleh sombong. Nggak boleh merendahkan orang lain. Kan? Karena Sombong. Rara nggak sombong kok. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengamati video tadi, coba ceritakan. Kisah tadi itu menceritakan tentang siapa anak-anak? Tentang siapa tadi?
tentang Rara, Bu, dan Rara. Kenapa Rara kok diceritakan di situ? Sombong, Bu. sombong, Bu. Nah, sombong. Sombong itu sifat yang baik atau yang buruk, anak-anak? Yang buruk, Bu. Kalau buruk itu perlu ditiru atau tidak? Tidak. Pintar sekali. Berarti sifat sombong harus dijauhi ya. Apakah anak-anak siap untuk menjauhi sikap sombong? Iya, Bu. Pintar semuanya. Jangan sampai anak-anak mengikuti sifat yang jelek. Sifat yang jelek harus dihindari. Nah, kalau nanti ditiru nanti ada setan yang menemani. Apakah anak-anak tadi mau ditemani setan? Tidak mau, Bu. Takut. Nah, kalau tidak mau berarti jangan sampai anak-anak memiliki sifat sombong. Gitu ya. Nah, setelah cerita tadi, coba sekarang Bu Anis mau bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama terdiri dari Mbak Darmi, Mbak Desiani, Mbak Askin, Mbak Lolita, Mbak Atiatul, Mas Arif, Dwi, dan Mas Apri. Kemudian kelompok kedua ada Mas Ato, Mbak Atika, Mbak Nayir, Mbak Dani, Mbak Risma, dan Mas Arif Mustafa. Nah, tugasnya apa anak-anak? Tugasnya adalah yang pertama, apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi juara kelas? Nah, kalau anak-anak jadi juara kelas itu apa yang harus dilakukan? Yang kedua, apa yang perlu kalian lakukan agar bisa menjadi juara kelas anak-anak? Ben isoh juara 1, itu anak-anak harus bagaimana? Nah, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, Bu Anis bagikan LKPD-nya. Anak-anak bisa melihat LKPD-nya itu ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, Bu Anis minta salah satu dari teman sekelompoknya untuk mewakili, menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman-teman yang lain. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Bu Anis beri waktu 15 menit. Coba didiskusikan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Pinter semuanya. Kalau sudah selesai, bisa untuk mewakili maju ke depan satu persatu? Ya, Bu Guru. Iya, kalau sudah siap coba. Kelompok 1, Mbak Daya, diwakili temannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu Guru. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu mengucapkan kalimat tasbih agar terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, rajin belajar serta berdoa. Itu Ya, Bu hasil kelompok 1, Bu. Pinter sekali, jawabannya benar. Coba, sekarang yang kelompok kedua, disampaikan hasil diskusinya. Mbak Dani, coba Mbak Dani. Ya, Bu Guru. Hasil diskusi kelompok 2 yang pertama mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua, rajin belajar dan berdoa kepada Allah, Bu Guru. Iya, jawaban anak-anakku semuanya jempol. Bu Anis beri nanti hadiah semuanya. Setiap kelompok semuanya akan mendapatkan hadiahnya 1 buah pensil. Nanti dibagi ya. Ini ada 2, nanti dibagi 1-1. Ya anak-anak ya. Nah, terima kasih Bu Guru. Sama-sama anak-anakku semuanya. Kalian hebat semuanya. Terima kasih Bu Guru. Nah, untuk menguatkan apa yang kalian pelajari tadi, Bu Anis pengen anak-anak membuka buku paket halaman 22. Di sana ada sikapku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Tirukan Bu Anis ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Bu Guru. Aku selalu bersyukur apabila mendapatkan kegembiraan
Mendapatkan Gembira. Nah, anak-anak harus selalu bersyukur ya. Apalagi kalau mendapatkan kegembiraan, harus tambah syukurnya. Sholatnya ditambahi, ngajinya ditambahi, rajin berbuat kebaikan. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu Guru. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bu Anis tutup, coba anak-anak renungkan kembali. Ingat kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Materi apa tadi anak-anak? Surat An-Nasr. Iya, pinter. Surat An-Nasr. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan kemenangan? Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Jempol semuanya. Anak-anakku sehat, pinter, semuanya cerdas, semuanya hebat. Nah, jika kita mendapatkan kemenangan, kita harus bersyukur, juga tidak boleh sombong ya anak-anak. Iya, Bu. Biar tambah kuat pemahaman anak-anak, Bu Anis ada tepuk buat kalian. Bisa nggak tepuk Anas ini? Bisa, Bu Guru. Bisa ya? Coba tirukan Bu Guru sambil bertepuk tangan ya anak-anak. Iya, Ya, Bu Guru. Tepuk An-Nasr. Artinya pertolongan. Surat ke-110. Jumlahnya 3 ayat. Diturunkan di Mekah. An-Nasr. Yes. Bisa anak-anak? Bisa, Bu Guru. Coba kita ulang satu kali lagi ya. Tepuk An-Nasr. Artinya Pertolongan. Surat ke-110. Jumlahnya 3 ayat. Diturunkan di Mekah. Yes. Pinter semuanya. Demikian anak-anak pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sebelum Bu Anis tutup, Bu Anis ada tugas untuk anak-anak. Silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti dikerjakan di rumah, dan kita akan membahasnya minggu depan. Begitu ya anak-anak, silahkan dicatat dulu, Bu Anis beri waktu 5 menit. Oke, Bu Guru. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.